Puji Tuhan, saya ucapkan selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, jemaat Tuhan. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat malam hari ini. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bersama-sama kembali merenungkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu atas umat-Mu Tuhan, sehingga firman Allah yang kami dengar pada malam hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu akan tinggal tetap dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami akan membuka hati kami akan siap untuk menerima firman-Mu, dan kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 dan yang saya beri tema dipilih Allah. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16 dikatakan demikian firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah menjadi satu kebanggaan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kita bangga memiliki Allah seperti Yesus, di mana Dia telah memilih saudara dan saya, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Menjadi orang percaya atau menjadi orang Kristen bukan kebetulan. Bukan karena orang tua kita sudah menjadi Kristen dahulu, tetapi kita menjadi orang percaya kepada Yesus itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Allah yang telah memanggil, Allah yang telah memilih kehidupan saudara dan saya. Dan saya percaya kita semua pada malam hari ini, kita semua dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih saudara dan saya bukan berdasarkan apa yang ada dalam kehidupan kita sebagai manusia. Allah memilih kita bukan berdasarkan mungkin kita merasa bahwa kitalah orang yang memiliki segala sesuatu kemudian kita dipilih oleh Tuhan. Bukan karena kita memiliki kekayaan, bukan karena kita memiliki kedudukan atau jabatan kemudian kita dipilih oleh Tuhan. Tetapi saya katakan sekali lagi bahwa kita dipilih oleh Tuhan itu sesuai dengan rencana dan maksud Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat ini kita menjadi orang pilihan Allah. Sehingga seringkali kita suka menyanyi dengan pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Saya percaya kita bangga bahwa kita dipilih oleh Tuhan. Dan dipilih berdasarkan kasih karunia, berdasarkan anugerah Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita boleh ada dalam pilihan dan rencana Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti dikatakan di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang keempat, Efesus pasal 1 ayat yang keempat dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Mungkin kalau kita berpikir mana mungkin sedangkan kita lahir ya setelah kita ada dalam dunia ini. Tetapi firman Allah katakan bahwa Allah telah memilih saudara dan saya sebelum dunia dijadikan. Artinya bahwa semua kehidupan kita sudah ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bahwa Allah memilih kita
dari seberapa banyak manusia yang ada di dalam dunia ini, kita percaya bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tentunya kita bangga, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia yang telah memilih saudara dan saya. Sebagaimana juga dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9, 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Puji Tuhan, dikatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita ini adalah kepunyaan Allah, kita ini adalah milik Tuhan, harta kesayangan Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan. Ya, sehingga kita menjadi miliknya, kita menjadi umatnya. Tentunya ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Sebagaimana dalam pembacaan kita yang pertama di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Supaya apa? Supaya kamu pergi untuk menghasilkan buah, ya. Dikatakan di sana bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu. Jadi tidak hanya dipilih oleh Allah, namun dikatakan bahwa aku telah menetapkan kamu, ya. Ditetapkan oleh Allah untuk apa? Untuk supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, ya. Menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi Allah memilih saudara, tidak hanya dipilih tetapi dikatakan Allah menetapkan kamu, ya. Jadi kitalah orang-orang yang dipilih, kitalah orang-orang yang ditetapkan oleh Allah untuk apa? Untuk pergi, ya. Pergi artinya ada satu tindakan. Pergi untuk memberitakan kabar keselamatan, untuk pergi memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada setiap orang. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Matius pasal 28, di sana dikatakan, Matius 28 ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini suatu perintah amanat agung Yesus bagi kita, gereja Tuhan, bagi kita orang percaya, supaya kita yang telah dipilih oleh Tuhan, kita pergi, ya. Pergi apa? Untuk memberitakan Injil, pergi untuk memberitakan kabar keselamatan kepada setiap orang, sehingga mereka boleh mengenal, mereka boleh percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, ya. Pergi kemudian menghasilkan buah. Ya, tentunya buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Buah yang menyenangkan hati Tuhan. Buah apa saja buah yang harus dihasilkan dalam kehidupan kita orang percaya? Ya, tentunya ada buah-buah pertobatan melalui pelayanan yang kita kerjakan, yang kita lakukan bagi orang lain. Maka orang lain boleh mengenal Tuhan. Mereka boleh percaya kepada Tuhan dan bertobat meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Artinya mereka menghasilkan buah-buah pertobatan dalam kehidupan mereka.
Ya, itulah buah pertobatan yang harus dihasilkan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kemudian juga buah-buah kebenaran, kebaikan yang harus ada dalam kehidupan orang percaya. Tidak hanya dipilih oleh Tuhan, tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen atau orang percaya, namun Tuhan minta dalam kehidupan kita supaya kita harus menghasilkan buah kebaikan, buah kebenaran, ya. Sehingga buah-buah yang kita hasilkan itu dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat memuliakan Tuhan. Sebagaimana ketika kita menanam sebuah pohon, tentunya kita mengharapkan pohon itu dapat menghasilkan buah. Tetapi kalau pohon itu tidak menghasilkan buah, maka pohon itu tentunya kita akan tebang, sebab tidak ada gunanya untuk apa ia hidup kalau tidak menghasilkan buah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kekristenan kita harus menghasilkan buah-buah pelayanan yang kita kerjakan, sehingga buah-buah yang dihasilkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan tidak hanya kita menghasilkan buah, dan buah itu dikatakan supaya buah itu tetap. Nah, kalau menghasilkan buah dan buah itu tetap, memuliakan nama Tuhan, maka ayat selanjutnya dikatakan bahwa supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi ada jaminan Tuhan bagi kita yang dipilih oleh Tuhan, bagi kita yang mau melakukan kehendak Tuhan, bagi kita yang menghasilkan buah dalam kekristenan kita. Maka firman Allah katakan, maka apa yang engkau minta kepada Bapa dalam namaku, dalam nama Yesus, maka kamu akan menerimanya, maka akan diberikannya kepadamu. Ya, ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bila mana kita selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita menghasilkan buah, maka tentunya ketika kita memerlukan apa yang menjadi keperluan kita itu disediakan oleh Tuhan. Dan itulah yang menjadi janji Tuhan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan pada malam hari ini, ya jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, kita harus bersyukur, kita bangga karena engkau menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Engkau bukan kebetulan menjadi orang Kristen, tetapi semua ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Sebabnya jangan engkau sia-siakan panggilan dan pilihan Allah dalam kehidupanmu, tetapi terus kerjakan keselamatanmu sampai kekal untuk selama-lamanya, sehingga keselamatan menjadi bagian dalam hidupmu. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya tidak panjangkan akan renungan firman Tuhan, tetapi kita bersyukur karena Tuhan telah memilih saudara dan saya. Mari hari-hari ini kita mau belajar melakukan firman Tuhan. Ada banyak hal yang kita akan hadapi dalam dunia ini, tetapi percayalah bahwa pertolongan Tuhan pasti nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang telah memilih kami, Allah yang telah menetapkan kami untuk pergi dan menghasilkan buah. Dan bila mana kami menghasilkan buah, maka apa yang kami minta kepada Bapa, maka semua akan diberikannya bagi kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Tanamkan meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan pada malam hari ini Kau tahu apa yang menjadi beban, apa yang menjadi pergumulan, masalah kehidupan umat-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang senantiasa memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka dapat mengatasi semua, dapat menjalani hari-hari kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa kami. Kami laskan doa mencap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
gerejaku adalah rumahku.